Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang insya Allah senantiasa dirahmati, diberkahi, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman, nikmat di mana kita bisa menyatakan diri di hadapan Allah, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadan Rasulullah, atau Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang berarti kita telah tercatat resmi oleh Allah sebagai orang Islam. Dengan tercatatnya seseorang telah menjadi Islam, maka orang itu punya hak untuk menempati surga, kehidupan terakhir bagi manusia. Walaupun mungkin orang itu belum menjalankan syariat Islam, mungkin baru syahadat, tapi sudah punya hak. Yang jelas setelah proses pengadilan Allah dilakukan, setelah penilaian hasil daripada kerja waktu hidup, mana yang banyak perbuatan maksiat atau perbuatan baiknya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau menyatakan diri sebagai orang Islam, maka tidak punya hak untuk menempati surga. Berarti tempatnya adalah neraka. Seperti yang dibaca oleh imam tadi, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kelak aku penuhi neraka jahanam, neraka yang panas, dari kebanyakan manusia dan jin. Manusia yang mana? Yaitu manusia yang tidak mau mengakui bahwa Islam sebagai agama yang ada di sisi Allah. Walaupun
Mereka juga melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan sebagaimana orang-orang yang beriman, tetapi Allah tidak menilai kebaikan itu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, di mana Allah berfirman, barang siapa mencari agama Allah, mencari agama selain Islam, maka tertolak agama itu, dan nanti di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa? Kerugian orang-orang yang tidak mau beriman yaitu kalau mereka tidak mau bertobat, maka Allah tidak akan memberikan ampunan sama sekali. Dan ada 3 yang akan ditemui oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu laknat Allah. Kalau kita bicara laknat, berarti itu penderitaan yang sangat dahsyat. Bagaimana kaumnya Nuh dilaknat, diazab oleh Allah, nggak ada yang disisakan. Itu baru yang diberikan di dunia. Bagaimana kaumnya Lut, kaum Ad, dan banyak kaum-kaum terdahulu juga termasuk dalam kehidupan kini, di mana Allah merendahkan derajat orang-orang yang tidak mau mengakui Islam sebagai suatu kebenaran, dan dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh para malaikat, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Padahal ada di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan orang-orang yang ada di bumi. Siapa? Orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan didoakan oleh para malaikat. Maka beruntunglah kalau kita menjadi orang yang beriman. Insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu doa malaikat. Di dalam surat Al-Hajj ayat 23 dan ayat-ayat yang lain. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mau bersyahadat hingga akhir ajal, maka laknat yang akan diberikan. Sampai digambarkan bagaimana ketika orang-orang kafir itu tidak mau beriman, maka ketika malaikat datang mencabut nyawa dengan memukul muka, nggak bisa dibayangkan sakitnya seperti apa, dan memukul punggung orang itu, dan begitu keluar rohnya, akhriju anfusakum, keluarkanlah rohmu, maka segera dipegang oleh malaikat pelaknat. Kemudian roh itu dibuntal, dikafani dengan kain hitam legam yang bau busuk, kemudian dibawa untuk menuju ars tujuannya. Tetapi malaikat-malaikat yang ada di langit pertama menolak, tidak mau membukakan pintu untuk langit yang pertama, apalagi yang kedua, ketujuh sampai ke ars. Dan semua mencaci, roh siapa ini? Roh siapa ini? Busuk sekali. Baru minta kepada Allah,
ditempatkan di mana ya Allah roh ini? Lemparkan saja ke dasar bumi yang paling bawah, asfala safilin. Kemudian mendapatkan siksa kubur yang sangat dahsyat. Untuk menunggu hari kiamat, kemudian diproses baru neraka, di mana tempat yang patut untuk orang itu. Semua kebaikannya tidak dipandang oleh Allah. Padahal mereka juga pernah berbuat baik kepada manusia, kepada binatang, kepada lingkungan dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak dicatat oleh Allah, dimasukkan dalam catatan buruk. Beda dengan orang-orang yang beriman. Sekecil apapun amalan itu dibalas berlipat ganda. Ini yang menakjubkan bagaimana Allah begitu sayangnya kepada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seluruh amalnya dilipat gandakan. Sampai infak Allah balas dengan 700 kali. Itu keuntungan orang-orang yang beriman. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai hari ini anak kita juga beriman kepada Allah dan dilaknat oleh manusia. Memang sekarang kita tidak pernah melaknat orang yang tidak beriman. Memang tidak dibolehkan, nggak boleh. Ada tetangga kita tidak mau beriman, terus kita marah-marah, mencaci maki, nggak boleh. Tetapi Allah menjelaskan orang ini kalau tidak mau beriman sampai akhir hayatnya, tidak mau bertobat, maka akan mendapat laknat bagi manusia. Siapa? Orang-orang yang beriman. Maknanya bahwa orang itu tidak dapat porsi doa bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika sudah mati seseorang dalam keadaan kekafiran, tidak ada bahasa toleransi. Kalau masih hidup bisa utang piutang, tolong menolong, kerjasama dalam berdagang, dan banyak hal dilakukan untuk kebaikan. Tetapi kalau sudah jelas orang itu tidak beriman, tidak ada toleransi lagi. Hanya aturannya dipakai apa? Satu, tidak boleh orang yang beriman mendoakan orang, tidak boleh orang yang beriman mendoakan orang yang tidak beriman. Ini padahal doa itu sangat-sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan hampir semua peribadatan ada doanya. Dan ketika seorang hamba yang beriman pada Allah mengangkat tangannya, kemudian sudah berdoa selesai, Allah malu untuk tidak mengabulkan. Apalagi mendoakan sesama muslim yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Pasti doa itu terkabul, terutama doa ampunan. Karena orang-orang yang sudah mati itu yang dipentingkan adalah ampunan Allah. Karena orang yang sudah mati sudah bisa minta ampun, maka saudaranya yang masih hidup memintakan ampun. Maka setiap Jumat khotib membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Itu mendoakan dan dikabulkan oleh Allah. Tetapi Allah haramkan bagi orang Islam mendoakan orang yang tidak beriman. Pertama, orang munafik. Ini yang sering umat Islam kecolongan
Karena orang munafik itu suka merusak. Ciri-ciri orang munafik itu suka merusak. Bermuka dua, berhati ganda, ragu dengan kebenaran Islam. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka diharamkan. Salah satu ciri orang munafik, kalau diajak berjihad di jalan Allah, jangan diartikan berjihad dalam selalu perang. Kalau diajak untuk menegakkan agama Allah, melengos pasti, mundur. Itu ciri-ciri orang munafik. Bahkan bahasanya kadang recoki. Dan perilaku mereka kadang-kadang tidak terdeteksi oleh kaum muslimin, termasuk Rasulullah pada waktu itu. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Syahul, tokoh Yahudi yang membuat masjid justru untuk mencari kelemahan kaum muslimin. Dan kalau kekuatan luar sudah siap untuk menyerang, merobohkan kaum muslimin, baru mereka bergabung. Maka orang-orang seperti ini tidak punya hak untuk dimintakan ampun. Dalam surat Ali Imran ayat 80 katakan, istaghfir lahum wala tastaghfir lahum. Kalian mintakan ampun maupun tidak kalian mintakan ampun. Ayat ini turun, Rasulullah ingin mendoakan Abdullah bin Ubay yang selalu sholat dekat dengan Rasulullah, tapi sholatnya bukan untuk Allah, sholatnya untuk melihat kekuatan kaum muslim kemudian untuk menghancurkannya. Dan Umar sudah menegur, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu munafik. Karena Rasulullah seorang hatinya yang bersih, nggak pernah curiga dengan orang lain, nggak, tetap akan saya doakan. Kenapa? Anaknya yang namanya Abdullah, sahabat Rasulullah, dekat dengan beliau, menghargai anaknya. Tapi apa? Ketika Rasulullah mau berdoa, ditegur oleh Allah, turun surat At-Taubah ayat 83 ini. Rasulullah jadi ditegur. Kadang-kadang kita terlalu toleransi. Digebiah antara muamalah dengan akidah. Terus istaghfirulahum sab'ina marah. Walaupun kamu berdoa, mendoakan mereka 70 kali. Ini kiasan. Artinya sebanyak apapun yang kau ucapkan untuk mendoakan orang itu, orang munafik itu, Allah menolak. Enggak. Saya enggak menerima doamu walaupun kamu orang soleh. Karena ini yang ditolak Rasulullah. Maka jangan sampai orang Islam juga munafik. Kita ini jangan sampai munafik. Karena munafik itu nanti yang ngerti hanya Allah. Hati itu yang tahunya Allah dan dirinya. Maka dibongkar oleh Allah orang-orang yang munafik pada masa Rasulullah. Ini penting kita membulatkan tekad untuk beriman kepada Allah secara kafah, secara keseluruhan. Jangan ada satu ayat pun yang kita ragukan dalam Al-Quran. Hanya kata sami'na wa ata'na. Dikatakan anistaghfirullahum sab'ina marrah. Fala yastaghfirullah lahum, maka Allah tidak akan mengampuni. Ini perlu menjadi perhatian kita. Nek Allah wis orang ngampuni, pintu surga ditutup rapat-rapat. Apa penake urip nang donya nek tidak mendapat ampunan dari Allah? Makanya ketika orang itu sudah meninggal, salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh muslim itu mensolatkan, Pak.
Sholat itu doa. Dengan doa salah satunya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ampunlah dia, ampunlah dia. Apa jawab Allah? Ya, pasti saya ampuni, karena dia sudah tidak mampu lagi meminta ampun kepadaku. Diampuni, Pak. Karena si jenayah mayat itu sudah nggak bisa minta ampun. Diampuni oleh Allah. Apalagi yang minta kamu, orang yang dekat kepadaku selalu minta ampun kepadaku. Saya ampuni. Allahumma gfirlah warhamhu, ya Allah rahmatilah dia, sayangilah dia. Oh iya, saya sayangi. Bahkan aku lebih sayang daripada ibu kandungnya sendiri. Coba, Pak, pernah jadi kecil enggak kita, Pak, dulu? Bagaimana orang tua memperhatikan nasib anaknya, terutama ibu yang bapak cari nafkah dengan tidak pernah merasa lelah hanya untuk anak. Ibu juga begitu sayangnya. Tetapi Allah lebih sayang daripada ibunya sendiri. Bahkan ketika aku menyayangi orang itu, aku siapkan sebuah rumah di surga. Jangan dianggap sepele ucapan Allahumma gfirlahu warhamhu. Jangan dianggap sepele. Itu doa mengantarkan sesama muslim agar selamat memasuki pintu gerbang alam kubur, dan akhirnya nanti dibukakannya pintu surga. Wa'afi wa'fu anhu, dan maafkan dia ya Allah. Iya, saya maafkan, saya tahu persis hambaku itu banyak kesalahan, banyak dosa. Karena kamu meminta, kata Allah, kamu sama muslim meminta, maka saya maafkan dia. Dan ketika Allah memaafkan kesalahan orang, subhanallah, Allah tidak akan pernah melihat kesalahan manusia itu. Ucapan doa tadi, maafkan dia ya Allah, maka Allah sudah menutup semua kesalahan-kesalahan itu, dan ditutup rapat-rapat di dunia maupun di akhirat aibnya. Itu pentingnya doa. Maka kalau orang tidak mau beriman masih hidup, tertutup semua itu. Nah, monggo kita bersyukur sebagai orang muslim. Sholat itu wajib, Pak, diperintahkan. Makanya ketika ada yang meninggal sama muslim, disuruh nyolati. Tetapi saat ini nggak boleh sholat. Rasulullah ketika mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, maka diingatkan turun ayat, wala tusolli ahadum minhum abada, jangan kamu sholatkan mereka selama-lamanya. Ini kenapa? Waktu hidup mereka nggak mau sholat. Hayya ala sholat, ayo sholat. Tutup telinganya rapat-rapat, ditutup hatinya rapat-rapat untuk mendengarkan panggilan Allah. Allah yang maha besar, yang menciptakan semua langit dan bumi. Maka ketika sudah ajal datang, nggak patut kamu mensolati, mendoakan orang-orang seperti itu. Dulu saya suruh bersujud di rumahku, masjid musola, melengos sombong. Padahal yang memberikan rezeki, memberikan pangkat, jabatan, ilmu, kesehatan aku, tetapi mereka lupa. Jangan kamu sholatkan. Ini mulai akidah, Pak. Kalau sudah akidah kita harus kuat. Wala takum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di kuburnya.
Maksudnya mendoakan di kuburnya. Kan kita disuruh oleh Allah untuk berziarah kubur. Walaupun saudaramu itu, maka tertutup untuk mendatangi kuburnya untuk mendoakan. Maka maaf, antara kubur orang-orang yang beriman dengan orang di luar Islam dipisahkan. Coba kalau dicampur, mungkin bisa mendapatkan doa. Sebab kalau kita masuk ke tempat kuburan, kita berdoa, mengucapkan salam untuk mereka, maka dipisahkan. Yang muslim dengan non muslim dipisahkan. Kenapa? Supaya tidak mendapatkan doa. Ya doa, tambahan doa dari sama muslim. Nah, padahal ketika hidup kita selalu minta doa. Ada hajatan ini, doanya ini. Ada hajatan ini, doanya ini. Doa itu sangat perlu. Doa itu sangat perlu. Jangan dianggap sepele. Maka ketika orang Islam mendoakan orang-orang yang jelas-jelas munafik atau kafir atau musyrik, tidak diperbolehkan. Kenapa? Mereka telah kafir kepada Allah. Mereka telah ingkar dengan ayat-ayat Allah. Dengan buktinya sombong ketika dipanggil untuk bersujud di rumah Allah. Alhamdulillah kalau kita dan keluarga kita sampai saat ini mau sholat. Sholat itu sangat bermanfaat untuk kita, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah? Maka nali nabiyyu walladzina amanu ayastaghfiru. Ya. Tidak patut orang-orang yang beriman, nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang musyrik, orang yang menyembah Allah tapi juga menempatkan makhluk Allah setara dengan kedudukan Allah. Itu musyrik. Hati-hati, akidah hati-hati. Percaya karo Allah tapi percaya karo kekuatan keris, tombak, batu, kuburan dikeramatkan. Hati-hati, ini akan menjurus kepada syirik nanti. Maka Allah tegur, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan mereka, walaupun sampai ayatnya, walau meskipun mereka itu kerabatmu. Ada nggak ceritanya? Tolong tunjukkan pada saya hadis Rasulullah menyolatkan pamannya yang sangat berjasa, yang ketika ajal hampir datang Rasulullah membimbing dengan ucapan syahadat. Salah satunya agar dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan masuk surga, tetapi menolak. Maka ketika pamannya tetap dalam agama moyang mereka, yaitu menyembah berhala, maka Rasulullah ditegur tidak boleh mensolatkan. Coba Pak, kalau sudah begitu, walaupun mereka itu adalah kerabatmu, setelah jelas, setelah jelas mereka itu betul-betul tidak musyrik, bahasa ini, bahasa redaksi ayat. Setelah mereka jelas-jelas ahli neraka, mereka itu calon penghuni neraka, nggak pantas kamu mendoakan. Maka ketika kita masih hidup pun diminta oleh Allah, berdoalah kamu agar terhindar dari siksa neraka. Allahumma ajirni minan nar. Teteskan air matamu di malam hari sunyi, nggak ada orang. Di mana posisi kita besok di
alam barzah, di alam kubur maupun di akhirat. Walaupun kita punya asa, kita punya harapan, mudah-mudahan kita berada di surga. Tapi bagaimana kalau kita itu tidak mendapatkan tempat surga? Kira-kira seperti apa? Maka Rasulullah sampai setiap hari itu hampir 100 kali lebih berdoa mohon ampun. Takut-takut kalau ibadahnya, muamalahnya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah merasa ada kesalahan. Seakan-akan kita sudah memenuhi ahli surga, mudah-mudahan. Tapi banyaklah kita berpikir negatif juga di samping berpikir positif, sehingga kita takut dengan siksa, tetapi kita juga berharap masuk surga. Maka orang-orang yang beriman seperti kita, mudah-mudahan ini calon penghuni surga. Itu janji Allah. Maka dikatakan dalam surat Al-Hajj tadi, inna wa yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yukhaluna fiha min ashabil min dhahabi wal lu'a wa libasum fiha harir. Dimintakan oleh Allah, ya Allah, oleh para malaikat, kita dimintakan oleh para malaikat, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Sopo sing ra seneng kerep teko nang masjid, nang mushola, iktikaf, ikut majelis-majelis itu didoakan oleh para malaikat. Kalau tadi dilaknat, bagi orang beriman didoakan, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan di sana malaikat sudah tahu, di surga itu mereka diberikan pakaian-pakaian dari sutra yang indah dengan gelang-gelang emas. Kalau orang yang dimasukkan ke neraka besok, di lehernya dikalungkan rantai yang terbuat dari besi, dari api, diseret oleh malaikat penjaga neraka dan dituangkan di atasnya air yang panas dan diminumnya air yang panas pula sampai perutnya mendidih, keluar apa yang ada dalam perutnya. Dan dalam ayat yang lain mereka minta dikembalikan. Untuk apa? I want to say, saya ingin berkata, asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi adalah Muhammad utusan Allah. Terlambat kata Allah. Enggak mungkin, tidak mungkin. Sampai Allah mengatakan perkataanmu itu dusta. Cara orang-orang munafik itu suka dusta, suka berbohong, janji-janji. Saat durunge dadi anggota DPR, MPR, dadi apa bisa janjine muluk-muluk. Biar kuwi rakyate mbuh piye uripe besok akan ditagih. Maka hati-hati pejabat ketika Quran di atas berdoa untuk abdi bangsa dan abdi, hati-hati. Saya waktu jadi guru, jadi PNS disumpah dengan Quran, maka saya nggak mau macem-macem, nggak mau macam-macam. Hidup untuk bangsa, untuk rakyat, untuk negara. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan sebaliknya. Begitu disumpah, selesai sumpah, syukuran, kemudian maaf. Urusan negara menjadi morak-marik, urusan umat morak-marik. Maka siapkan bapak-bapak, anak cucu kita menjadi anak-anak yang memegang amanah, menegakkan agama Allah di bumi ini.
agar bumi ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah, sehingga anak cucu kita bisa menempati surga dunia yaitu Indonesia, dan besok berlanjut di surga yang nyata yaitu akhirat. Itu tujuan kita mendirikan negara, dan itu tujuan Allah memberikan negara kepada kita, dengan negara yang besar, makmur, subur, rakyatnya banyak, mudah-mudahan dengan limpahan rahmat. Tapi kalau sekarang kenapa? Ini penyakit datang lagi katanya. Kenapa? Tanyakan pada hati nurani kita, kenapa? Pasti ada kesalahan dalam kita mengelola negara ini, pasti ada kesalahan, sehingga Allah belum ridho dengan apa yang dilakukan oleh kita. Di antaranya adalah belum mau memeluk agama Islam. Mudah-mudahan dengan dakwah kita yang santun, yang bermanfaat, banyak orang-orang yang belum mau Islam akhirnya memeluk Islam, sehingga itu poin bagi kita untuk mendapatkan surga karena dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.